Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat sekalian, terutama para pecinta elektronika jadul, elektronika klasik. Pagi ini kota Depok diguyur hujan sejak semalam. Kali ini saya akan membahas yang ringan-ringan, yaitu mengenai dasar elektronika. Bagaimana cara membaca skematik rangkaian elektronika. Ini buku saya zaman SMP dulu ya. Ini dari kurikulum tahun 76. Langsung saja. Ini saya contohkan skematik sebuah radio transistor kuno yang standarnya seperti ini. Nah, ini adalah sudah berbasis transistor. Nanti akan saya ubah juga lain waktu yang berbasis lampu tabung yang lebih kuno lagi. Kira-kira bagaimana cara membaca skematiknya. Kenapa saya ambil contoh radio? Karena ini yang lebih lengkap ya. Kalau audio kan lebih sederhana malah. Tidak ada komponen-komponen yang rumit seperti halnya dipakai di dalam pesawat radio. Oke, yang pertama seperti ini ya skematiknya, skematik dasarnya. Pertama adalah tentang sambungan dulu ya. Jadi ada dua jenis model gambar sambungan ya. Kalau pertama seperti ini ya bedanya. Kalau ini menunjukkan anggaplah kabel ya, garis-garis ini kabel untuk menyambungkan. Kalau yang ada buletannya tengah berarti artinya tersambung. Tapi kalau polos hanya silang nggak ada buletannya, ini artinya tidak tersambung ya, persilangan gitu ya, tidak tersambung. Ini model sambungan pertama. Ada gambar yang lebih baru lagi yang dipisahkan ya. Kalau tidak tersambung itu dibikin garis lengkung gitu. Contohnya seperti ini. Kalau ini tersambung berarti nggak ada lengkungannya. Tapi kalau yang tidak tersambung seperti ini. Saya ulangi seperti ini. Nah, kalau ada lengkung gini, ini artinya tidak tersambung kabel itu. Berikutnya kita mulai bahas dari sebelah kiri ya. Kalau ini simbol yang ada tongkat, kemudian ada huruf V di atas, ini artinya antena, simbol satu antena. Kemudian ke bawah lagi, nah ini ada garis seperti per mobil gini ya. Ini artinya ground. Ground itu bisa artinya ditanam ke grounded tanah atau ke rangkaian negatif atau positif dari power supply atau sumber arus. Nah, kalau negatif itu kalau pakai transistor jenis negatif NPN. Kebetulan radio ini adalah transistornya jenis PNP. Nanti akan kita jelaskan jenis transistornya. Berarti ini groundnya di positif. Jadi kalau pakai baterai di positif baterai. Berikutnya adalah kalau simbol seperti ini putus, ini sejajar ya. Ada garis dua sejajar ini putus. Ini kapasitor bipolar. Non-polar, maaf, kapasitor non-polar. Artinya non-polar itu tidak ada kutub positif negatifnya. Bisa dibolak-balik ya karena nggak ada kutubnya. Ini biasanya kapasitor dari keramik atau kertas atau milar gitu. Nah, bedanya ini hampir mirip dengan simbol
tegangan atau power supply atau baterai ya. Kalau baterai panjangnya ini tidak sama. Panjangnya tidak sama, yang panjang adalah positif. Contohnya seperti ini. Nah, ini baterai. Ini simbol tu 23, ini tu 2 3 4. Nah, ini simbol 4 baterai ya. Jadi kalau yang panjang ini artinya kutub positif, yang pendek ini negatif. Itu bedanya dengan baterai. Tapi kalau panjang sejajar, ini simbol dari kapasitor. Ya, nah kapasitor ini ada bermacam-macam. Yang paling kiri ini adalah kapasitor non polar. Nah, yang paling kanan ini kapasitor juga, ada tanda panah. Ini namanya kapasitor variabel. Artinya nilai kapasitansinya bisa berubah-ubah ya. Kalau diputar berubah-ubah, ini dipakai untuk tombol tuning di radio. Kalau yang sebelah kiri ini nggak ada panahnya, berarti nilainya adalah konstan. Contohnya nanti 5 picofarad, 5 PF. Kalau yang kiri ini nilainya berubah-ubah, macam-macam ya. Biasanya antara 0 sampai 500 PF atau picofarad kalau dengan radio. Kemudian sebelah kanannya lagi, ini adalah simbol 2 buah lilitan atau kumparan yang dipakai di antena ya. Nah, gambar ini seperti ini ya, gambar wujud aslinya. Yang kiri ini berarti kumparan primer, yang kanan kumparan sekunder. Kemudian garis putus-putus ini artinya inti kumparan, yaitu pada besi lunak atau besi ferrit. Kalau garisnya lurus, itu adalah artinya besi yang keras ya, atau plat besi yang biasa dipakai di trafo. Kalau putus-putus ini artinya ferrit. Kemudian sebelah kanan lagi, tadi sudah dibahas, ini yang kapasitor. Yang ini simbol seperti ini ya, seperti rumput-rumput ini, gergaji ini. Ini adalah simbol resistor atau tahanan. Fungsinya adalah menghambat tegangan atau mengurangi tegangan yang masuk, tegangan listrik. Dan juga mengurangi arus ya, sesuai dengan nilainya. Makin kecil nilai wattnya, berarti arusnya juga makin kecil. Sebelah kanan ini adalah simbol transistor. Jadi ada dua jenis transistor. Kalau panah ke dalam ini transistor jenis PNP, nanti ada yang panahnya keluarin jenis NPN. Nah, transistor ini jenis semikonduktor. Kalau ada lagi yang fungsinya hanya semikonduktor lain, hanya penyarah. Kalau ini kan kaki 3 ini, transistor kaki 3, fungsinya bisa untuk penyarah tegangan, tapi fungsi utama adalah untuk penguatan ya, penguatan arus dan penguatan tegangan. Kaki 3 ini nanti ada namanya basis, kolektor, emitor kaki-kakinya. Ada lagi ya cuma 2. Ini nggak ada gambarnya di 2, itu semikonduktor untuk penyarah aja. Diode ya, simbolnya seperti ini. Nah, ini penyarah arus, ini anoda, katoda. Jadi arah arus ke sana nanti positif, di sini negatif begitu. Berikutnya adalah simbol trafo ya. Trafo yang intinya adalah ferrit. Ini ada trafo untuk radio frekuensi, trafo RF untuk penguatan sinyal radio. Ini ada, kalau kita hitung ada berapa jenis trafo? 1, 2, 3. Ini trafo untuk penguat. Satu lagi di sini nih. Ini harusnya ada gambar di sini nih. Gambar ferrit juga di sini. Kurang lengkap. Ini namanya ini trafo osilator. Ini lingkaran primer, lilitan primer, yang atas ini lilitan sekunder. Jadi ini untuk menyederhanakan gambar aja, seharusnya gambar ini digabung ya gitu.
Kemudian sebelahnya ini sama tadi udah dibahas ya, dibagi dua, ini namanya juga kapasitor variabel ya, ada tanda panah ini. Kemudian yang apalagi yang dibahas, transistor udah. Nah, yang seperti ini nih sama, ini kapasitor juga, cuma panjangnya beda dan ada lengkungan kecil. Ini namanya kapasitor bipolar, artinya kapasitor yang ada kutubnya. Yang pendek ini kutub positif, yang panjang ini kutub negatif. Ini beda dengan baterai ya. Kalau baterai tadi lurus seperti ini simbolnya, yang panjang adalah positif, yang pendek negatif. Ini sebuah kapasitor bipolar. Kemudian mana lagi ya yang belum? Nah ini resistor kalau ada panah tengah, ini bisa panah atau lengkung nih. Ini resistor variabel, resistor yang nilainya bisa berubah-ubah. Nah biasa disebut sebagai potensiometer ya, untuk volume, untuk mengecilkan atau membesarkan volume suara itu ya. Kalau digeser, kalau seperti ini digeser ke atas, artinya makin mendekati sumber input, nilai tahanannya makin kecil, jadi nanti suara yang terdengar juga makin keras itu ya. Kalau digeser ke bawah, nilai kapasitornya makin besar. Ini ada dua, memang potensio geser sama potensio putar ya kalau dalam wujud aslinya. Berikutnya adalah ini trafo ya, dua sini trafo. Trafo ini adalah trafo kalau sekarang mungkin jarang dipakai. Ini konstruksi yang amplifier jenis OCL ya, yang perlu trafo, yang biasa diterapkan oleh amplifier jenis TOA gitu ya. Dulu seperti ini memang. Nah ini tujuannya adalah trafo ini untuk penyesuaian impedansi. Jadi ya sebelah kiri trafo input, sebelah kanan trafo output. Trafo input itu tujuannya di bagian preamplifier ya. Jadi mengumpankan sinyal yang masih kecil ke dalam final amplifier. Kemudian trafo output ini adalah penyesuaian impedansi untuk mengumpankan sinyal ke speaker, loudspeaker. Ini simbol loudspeaker yang terakhir ini ya. Oh ya, satu lagi ini ada simbol resistor yang dikasih kotak, ada kotaknya, ini ada tulisan NTC. Ini artinya adalah negatif temperatur koefisien ya, NTC. Artinya resistor yang nilai resistansinya atau nilai tahanannya ini bisa naik atau turun tergantung suhunya ya. Negatif ini jika suhunya makin panas, berarti nilainya turun. Jadi arus yang masuk juga akan lebih besar. Sebaliknya nanti ada positif ya, positif temperatur koefisien. Itu kalau suhunya makin naik, berarti nilainya makin naik juga gitu. Sementara itu, sobat sekalian, nanti akan kita sambung lagi dengan pembahasan dan fungsi-fungsi masing-masing komponen yang biasa dipakai di dalam skematik rangkaian elektronika klasik ya. Kalau sekarang mungkin sebagian sudah jarang digunakan karena sudah bentuk blok IC gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.